Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampailah kita malam ini pada kajian hadis dalam kitab Ghutuful Falihin yang dikarang atau dirangkum oleh guru kita, Murabbi Arwahina Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umurnya, memudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-85 kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala abarrul birri an yasila ar-rajulu wudda abih, rawahu Muslim. Artinya dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kebajikan terbaik adalah perbuatan seorang yang menyambung hubungan dengan kerabat ayahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ke-85 dibawa oleh sahabat Rasul Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, salah satu sahabat Rasul, anak daripada sahabat Rasul, anak daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umarul Faruq, anaknya Sayyidina Umar yang bernama Abdullah, yang sudah beberapa kali kita kupas tentang sejarahnya. Tapi dua hal yang perlu kita catat, kita ingat, beliau sahabat Rasul yang ahli fikih, ahli ibadah, yang ahli wara, dan banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 2630 hadisnya Rasulullah. Meninggal dunia tahun 73 Hijriah. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan kita semua mendapatkan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya baginda Rasul pernah bersabda dalam hadisnya, abarrul birri, kebaikan yang paling utama. Abarrul birri, kebaktian yang paling bakti. Abarul birri, sesungguhnya kebajikan yang terbaik, an yasilar rajulu wudda abih, yaitu seseorang menyambung hubungan dengan kerabat orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, wudda abih ba'da an yuwalli, menyambung kekerabatan, menyambung hubungan baik dengan kerabat, sahabat, handai tolan, ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Itu termasuk kebaikan yang paling utama. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini berbicara tentang keutamaan berbuat baik bukan hanya kepada ibu bapak, tapi berbuat baik kepada semua sahabat ibu bapak kita. Seperti kita ini sekarang masih hidup, punya teman, punya kerabat. Betul? Kita punya sahabat, kita punya kerabat. Selayaknya anak kita bukan hanya menghormati kita, tapi menghormati sahabat-sahabat kita. Selayaknya anak-anak kita berbuat baik bukan hanya kepada kita, tapi berbuat baik juga kepada teman-teman kita. Demikian juga ibu bapak kita. Apalagi mereka sudah meninggal dunia. Kita lihat bagaimana ajaran Islam. Allah utus manusia yang paling lembut, manusia yang paling penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utus junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya menjaga hubungan baktinya anak, nggak cukup dia berbuat baik kepada ibu bapaknya saja. Nggak cukup dia berbakti kepada ibu bapaknya saja yang masih hidup. Bahkan setelah meninggal dunia, yang lebih jauh lagi kepada teman-teman kerabat ibu bapak kita pun selayaknya kita untuk berbuat baik, menyambung hubungan dengan mereka. Shallu ala Rasulillah. Berarti jelas saudara, dalam hadis ini orang yang berbuat baik kepada teman bapaknya yang sudah almarhum, teman ibunya yang sudah almarhumah, secara tidak langsung menjadi tolak ukur bakti anak itu kepada ibu bapaknya langsung. Ibu bapaknya sudah meninggal, tapi dia berbuat baik kepada sahabat ibu bapaknya, maka seakan-akan dia berbuat baik, berbakti kepada ibu bapaknya. Subhanallah. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abi Malik namanya Usaid bin Rabi'ah As-Sa'idi pernah bercerita begini. Baina nahnu julusun 'inda Rasulillah idh ja'a rajulun faqala ya Rasulullah. Waktu kami sedang bersama baginda Nabi, tiba-tiba muncul ada seseorang bertanya, wahai baginda Rasul, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Hai Kanjeng Rasul, apakah masih ada sisa, masih ada jalan, masih ada cara saya pengen bakti kepada ibu bapak saya yang meninggal dunia? Ente catat baik-baik nih sabda Rasulullah SAW. Ingat baik-baik. Ini bisa menjadi dalil nyata. Faqala na'am. Betul kata Nabi, masih ada cara lain. Apa itu ya Rasul? Dalam riwayat yang lain, baqina alaika arba'atun. Masih ada 4 cara lagi. Dalam riwayat yang lain, Nabi langsung sebut inti poinnya. Qala as-salatu alaihima. Kamu doakan mereka berdua. Mendoakan ibu bapak yang sudah meninggal, itu diantara cara bakti anak kepada ibu bapak. Mendoakan sendiri, bersama kakak, bersama adik, bersama guru, rame-rame. Intinya doa. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Yang kedua, kamu mintakan ampun sama Allah untuk mereka berdua. Diistighfarin. Minta sama Allah. Yang ketiga, infadhu ahdihima. Menunaikan segala bentuk wasiat-wasiatnya yang baik dan tidak melanggar aturan syariah. Apalagi ya Rasul? Silaturrahimil lati la tusol illa min qibalihima. Menyambung tali hubungan satu rahmi kepada kerabat, sanak famili, sepupu, paman, bibi, keluarga besar yang tidak ada hubungan kecuali wasilah ibu bapak kita sehingga terhubung ke kerabatan. Sambung. Gak harus lebaran, kapan saja. Lalu apalagi ya Rasul? Yang terakhir, ikramu sodikaihima. Kamu hormati semua sahabat-sahabat ibu bapak kamu. Semua sahabat ibu bapak kita hormatin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bahkan saudara dulu ini sangat dipakai ini perintah Rasul. Kalau ada yang meninggal didoain, minta ampun sama Allah untuk almarhumah, tunain wasiatnya, silaturahmi dijaga, semua kekerabatan ibu bapak dijaga. Dari mulai zaman sahabat, para tabi'in, para ulama, jaga erat-erat ini perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar yang bawa hadis malam ini, dalam riwayat yang beliau bawa diceritakan ketika Abdullah bin Umar ini sudah menjadi ulama besar, dikagumi di bangsanya, terkenal masyhur namanya, akan tinggi ilmunya. Di tengah perjalanan ketika keluar dari kota Makkah, di tengah jalan bertemu dengan kakek-kakek yang sudah tua renta dengan berpakaian
yang sudah lusuh. Abdullah bin Umar lagi naik kuda dengan pakaiannya yang bagus, dengan imamannya. Ketika di tengah jalan dia melihat ada kakek-kakek tua ini, beliau turun dari kudanya. Apa yang dia lakukan? Dia beri salam, lalu dia jabat tangan dengan penuh kasih sayang dan senyuman yang indah. Dipersilahkan orang tua itu agar melanjutkan perjalanannya, menunggangi kudanya. Dinaikkan ke atas kudanya sampai imamannya dicopot, diletakkan di atas kepala kakek tua itu, mungkin agar tidak terlalu terkena panasnya terik matahari. Dikasih kudanya, dipersilakan kakek tua itu berjalan sampai muridnya Abdullah bin Umar ini tanya, "Wahai guru kami, Imam Abdullah bin Umar, kami tidak kenal siapa kakek tua ini, lalu mengapa Anda begitu baiknya kepada dia?" Abdullah bin Umar menjawab, "Innahu kana waddan li Umar." Kata Abdullah bin Umar, dia ini dulu teman bapak saya. Orang ini adalah teman karib saya punya bapak Sayyidina Umar. Makanya saya perlakukan kasih sayang, wakaran, penghormatan kepada sahabat saya punya bapak. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ajmain. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Contoh teladan untuk kita adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para sahabat, para ahlul bait, para ulama, betul. Bahkan lebih jauh lagi Rasul mencontohkan kepada kita, bukan lagi kepada kerabat ibu bapaknya, kepada istrinya yang sudah meninggal, Sayyidatna Khadijah. Selalu Rasul puji-puji, Rasul suka kasih hadiah untuk orang lain. Siapa orang lain itu? Sahabat-sahabat almarhumah mendiang istrinya Khadijah. Dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim, Sayyidah Aisyah pernah mengatakan begini, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maghirtu ala Khadijah." Saya ini tidak pernah cemburu secemburu istrinya Rasul yang bernama Khadijah. Ini mara'aitu qattu, memang saya belum pernah melihat itu siapa Hubabah Khadijatul Kubra. Saya belum pernah lihat. Wa kana yukthiru dzikraha. Tapi Nabi selalu sebut-sebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal dunia. Farubbama dzabah asya. Kadang-kala Nabi potong kurban atau potong kambing, potong domba. Tsumma batsaha, lalu Nabi bagi-bagikan ala asdigai Khadijah, dibagiin, suruh sahabat kasih ke rumah fulan, dia itu temannya almarhumah Khadijah. Kasih kambing ini ke fulana, dia itu temannya Khadijah. Orang yang sudah meninggal, istrinya bukan ibu bapaknya lagi, tapi Rasul jaga kekerabatan teman daripada Sayyidah Khadijah. Sampai kata Sayyidina Aisyah, "Farubbama qultu lahu," sampai saya mau mengatakan kepada Rasul, "Kan lam yakun fid dunya illa Khadijah." Sampai saya mau ngomong sama Nabi, emang perempuan di dunia ini cuma Khadijah. Masya Allah. Ya, Sayyidah Aisyah masih kecil. Ya. Sallu ala Rasulillah. Fayaqulu, apa yang mau terlontar dari hati dan lisannya Sayyidah Aisyah sudah diketahui lebih dahulu oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Faqala innaha kanat wa kanat wa kana laha minni wa kana laha waladun minha. Itu Sayyidah Khadijah, kata Nabi, dia itu orang yang begini, orang yang begitu, orang yang istimewa, disebut sama Nabi, dan dari dia saya punya keturunan. Sallu ala Rasulillah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kembali kita ke hadis. Di antara kebaktian yang paling bakti, kebajikan yang paling utama, seseorang berbuat baik kepada kerabat ibu bapak yang sudah meninggal dunia. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Coba kita merenung bersama. Kenapa Nabi suruh kita berbuat baik sama teman ibu bapak kita? Coba kita merenung. Kita punya ibu bapak yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur. Ketika mana orang tua kita meninggal dunia, punya teman. Ada 1, 2, 3, kita datangin.
ketika kita berjumpa dengan sahabat ibu bapak kita ini, apa yang pertama muncul? Apa yang pertama terjadi? Ungkapan teman ibu bapak kita senang. Masya Allah, si fulan, anaknya almarhum, menyambangi saya, menziarahi saya. Mulai kumpul, mulai ketemu, teman bapak kita akan senang gembira sambil mengatakan, Allah yarham, ente punya bapak. Betul. Almarhum bapak ente orang baik. Lalu dia bakal ingat kejadian yang paling indah ketika bersama bapak ibu kita. Betul. Apa yang terjadi? Dia bakal sebut kebaikan almarhumah yang pernah terjadi ketika bersama dia. Sehingga apa? Disebut kebaikan almarhumah, pahalanya sampai kepada almarhumah. Betul. Satu cerita dia bilang, Allah yarham, almarhum dulu begini. Ada lagi cerita kedua, Allah yarham, ente punya abah orang baik, ente punya umi wanita solehah. Ini pujian jadi doa untuk almarhumah, menggembirakan mereka dalam kubur. Subhanallah. Begitu cerdasnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Rasul cari cara bagaimana orang yang sudah meninggal dunia dapat kiriman pahala, bukan dari anaknya saja, tapi dari teman-temannya. Akan ikut mendoakan dengan cara apapun. Sampai ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi iftalatat ruhaha, saya punya ibu sudah meninggal, apa tasaddaqu anha, apakah boleh saya mau sedekah untuk dia? Qala na'am, boleh. Kamu sedekah apapun diniatin untuk ibu bapamu, pahalanya sampai kepada mereka untuk menjaga hak ibu bapak kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kebaktian ada dua, ente catat baik-baik. Waktu ibu bapak kita masih hidup, kita disuruh bakti kepada mereka oleh Allah, oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Betul apa tidak? Itu yang pertama. Ada lagi kebaktian yang kedua. Apa? Ini dalam hadis. Setelah ibu bapak kita meninggal dunia, muncul marhala kedua, bakti kepada mereka. Dahulu masih hidup kita bakti kepada mereka, ada nilai, ada pahala. Kalau tidak tercampur riya, tidak tercampur sum'ah, tidak tercampur cari pujian. Kalau ada riya, nggak ada pahala. Tapi kalau kita bakti kepada ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, tidak ada yang lihat kita, tidak ada yang puji kita, yang tahu hanya Allah Subhanahu. Makanya pahalanya lebih besar berbakti kepada orang tua ketika sudah meninggal dunia. Di dunia anak bakti kepada ibu bapaknya untuk kemaslahatan urusan dunianya. Betul. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ini ibu bapak kita sendirian dalam kubur. Ibarat kata seperti berada di satu kamar. Kamar itu bukan ukuran 2-3 kali meter. Ukuran seukuran tubuh. Tempatnya gelap, tertutup rapat, tidak ada sinar. Ketika anak bakti kepada ibu bapaknya dalam bentuk doa, sedekah, silaturahmi, menyambung kekerabatan, ini menjadi lampu yang akan menggembirakan mereka, orang-orang yang lebih membutuhkan pertolongan urusan hari kiamatnya. Betul. Makanya nilainya sangat mahal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, berbaktilah kita kepada ibu bapak, baik mereka masih hidup maupun mereka setelah meninggal dunia, dalam bentuk kebaktian marhala kedua, kebaktian setelah mereka meninggal dunia. Semoga itu semua bisa menjadi penghibur dan pelita cahaya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.